Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ardiansyah Krisna dari kelas 2B. Di sini saya akan sedikit mereview materi mengenai hukum pidana. Hukum pidana atau strafrecht merupakan hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara individu atau perseorangan dengan negara. Hukum pidana terbagi menjadi dua, yaitu hukum formal dan hukum material. Selanjutnya, fungsi hukum pidana terbagi menjadi dua, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Untuk fungsi umum, mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Yang kedua, fungsi khusus, melindungi kepentingan umum dari perbuatan yang hendak merusaknya. Yang selanjutnya, sumber hukum pidana. Yang pertama berasal dari KUHP WVSNI yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. Yang kedua, peraturan-peraturan lain di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika. Selanjutnya, memori penjelasan KUHP. Dan yang selanjutnya, hukum pidana adat. Pada masa kolonial, dasar hukum pidana adat pasal 131 IS Junto Algemene Bepalingen van Wetgeving. Yang selanjutnya, pembagian KUHP. Berlakunya hukum pidana menurut waktu atau locus temporis, didasarkan pada asas legalitas atau asas nullum dilectum. Dalam KUHP diatur pada pasal 1 ayat 1. Untuk suatu perbuatan yang dapat dipidana, satu tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam rumusan undang-undang. Tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP tidak dapat dipidana atau dihukum. Larangan penafsiran secara analogi. Dan yang kedua, peraturan harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Poin pertama, tidak boleh berlakunya surut atau mundur ke belakang. Yang kedua, menjamin individu dari kewenangan penguasa. Dan yang ketiga, sanksi pidana merupakan paksaan. Unsur-unsur tindak pidana. Satu, unsur objektif. Yang pertama, perbuatan. Kedua, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Yang ketiga, unsur melawan hukum. Yang keempat, unsur-unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana. Yang kelima, unsur yang memberatkan. Keenam, unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Dan selanjutnya, unsur subjektif. 1, kesengajaan. 2, kealpaan. Ketiga, niat. 4, maksud. 5, dengan rencana terlebih dahulu. Dan yang keenam, perasaan takut. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.